problems I solve 'em. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Selamat datang kembali ke dalam channel. Hari ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Mechanic Resurrection. Film ini mengisahkan seorang yang melakukan sebuah pembunuhan, namun pembunuhan itu harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Bagaimana keseruan film ini dan seberapa beradrenalinnya kah film ini? Tonton video ini sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan aktor utama dalam film ini, dia bernama Arthur. Di sini Arthur sedang ngopi di kapal pesiarnya yang sedang berlibur di Brazil. Setelah itu dia pun pergi ke sebuah warung. Saat sedang duduk, Arthur pun didatangi seorang wanita. Terungkap bahwa Arthur telah 5 bulan bersembunyi di negara ini. Ternyata wanita ini diutus oleh bosnya untuk meminta Arthur membunuh 3 orang target mereka. Namun di sini pembunuhan itu harus terlihat seperti kecelakaan. Jika dia tidak bersedia, maka bosnya akan membocorkan identitas Arthur kepada pemerintah dan para musuhnya. Di sini Arthur pun tidak terima dengan ancaman mereka. Arthur pun menghajar mereka semua. Setelah kejar-kejaran cukup lama dan banyak menguras tenaga, Arthur pun bisa lolos dari kejaran mereka. Ketika Arthur sedang menuju kapal pesiarnya dan ia pun melihat seseorang masuk ke dalam kapalnya. Seketika itu juga Arthur menekan tombol bom yang sudah terpasang di kapal pesiarnya dan boom. Singkat cerita, kini Arthur telah berada di sebuah pelabuhan dan memasuki kontainer. Ternyata di dalam kontainer itu ia sudah menyembunyikan barang-barang penting dan dokumen kerjanya. Arthur pun mencari sosok wanita yang tadi menemuinya. Dan terlihat di sini ada banyak sekali paspor, uang, HP, dan senjata. Singkat cerita, kini Arthur sudah berada di pantai Thailand. Dia pun mengunjungi temannya yang bernama Mae. Mae pun mengantar Arthur ke rumahnya. Ternyata di rumah ini pun Arthur memiliki koper yang isinya sama persis seperti di kontainer. Penasaran kan apa sih sebenarnya kerjaan Arthur itu sehingga dia mempunyai banyak sekali paspor? Oke, lanjut. Arthur kembali mencari tahu sosok perempuan itu hingga ia pun mendapatkan informasi sosok pria yang bernama Kren. Keesokan harinya Arthur melihat cewek cantik yang barusan datang dan mendarat di pantai ini. Dia bernama Gina. Gina pun datang ke warung milik Mae dan meminta P3K kepadanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Arthur pun melihat kapal yang ditunggangi oleh Gina terjadi keributan. Kemudian Mae menyuruh Arthur untuk melihat keadaan Gina di dalam kapal itu. Awalnya Arthur menolak karena itu bukan urusannya, namun Mae memaksa Arthur untuk melihatnya. Setelah itu Arthur pun mendekati perahu itu. Sesampainya di sana melihat Gina hampir saja mendapat pelecehan dari pria yang ada di sana. Seketika itu juga Arthur pun menghajar pria tersebut sampai pingsan. Gina pun ikut pingsan melihat hal tersebut. Kemudian Mae membawanya ke pantai sedangkan Arthur masuk ke dalam kapal itu. Dia pun mendapatkan HP yang berisi fotonya. Setelah itu Arthur pun membakar kapal itu untuk meninggalkan jejak. Kemudian Arthur pun menginterogasi Gina apa tujuannya datang ke pulau ini. Terungkap fakta bahwa Gina datang ke sini diancam oleh Kren untuk mendekatin Arthur. Keesokan paginya Arthur pun mencari kebenarannya sosok Gina. Ternyata Gina adalah agen militer khusus yang bertugas di zona perang Afghanistan untuk menawarkan bantuan kemanusiaan di Kamboja. Gina pun menceritakan jika Kren sudah mengancam anak-anak di Kamboja. Kemudian terlihat anak buah Kren datang menggunakan kapal kecil untuk mengawasi mereka berdua. Arthur dan Gina membuat hubungan mereka harus sangat dekat demi keselamatan Gina dan anak-anak di Kamboja. Di malam harinya Arthur pun bercerita ke Gina. Terungkap bahwa Arthur dan Kren yang dijual ke para gangster sewaktu mereka masih kecil untuk dijadikan tentara anak-anak, tetapi Arthur berhasil kabur tetapi tidak dengan Kren. Singkat cerita, terlihat kapal yang berisi anak buah Kren yang menyamar jadi polisi dan terjadi pertempuran di situ. Arthur dan Gina pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke Bangkok, Thailand. Sesampainya di markas Kren, Arthur pun digeledah terlebih dahulu. Saat ia duduk di kursi, ternyata sudah ada bom yang terpasang di kursi itu.
Jika dia bergerak sedikit saja, akan dipastikan bom itu akan meledak. Kemudian Crane pun datang dan Arthur hanya mengikuti apa kemauannya karena posisinya saat ini itu sangat membagongkan. Bom tepat di tengah-tengah para biji. Kemudian Crane menugaskan Arthur untuk membunuh 3 orang. Yang pertama, dia bernama Krill. Dia dikenal sebagai pembunuh massal dan panglima perang. Selain itu juga dia pedagang senjata terbesar di Afrika. Sekarang dia sedang berada di penjara kedai Malaysia. Arthur pun disuruh menelan sebuah alat pelacak agar Crane bisa mengetahui keberadaannya. Kemudian Gina pun dibawa menuju sebuah kapal besar di laut lepas menggunakan helikopter. Lalu Sin berpindah ke Penang, Malaysia. Arthur pun membuat rencana terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Penjara yang akan Arthur masuki, penjara ini berada 70 mil di tengah laut dan berada di atas tebing tinggi. Selain itu juga penjara tersebut dikelilingi para hiu. Jadi penjara itu sulit bagi siapapun untuk melarikan diri. Krill pun selalu dikelilingi prajurit yang setia mendampinginya. Arthur akan melakukan aksinya dengan menyamar menjadi seorang buronan kelas kakap yang bernama Martin Basman. Martin Basman adalah buronan yang sedang dicari oleh pihak kerajaan Malaysia. Arthur pun menyiapkan sesuatu yang akan ia bawa. Kemudian Arthur mengisi alat GPS ke sebatang rokok. Arthur pun mentato wajahnya supaya menyerupai Martin Basman dan membuat paspor palsu. Kemudian Arthur membuat keributan mengganggu para polisi di sana agar ia ditangkap. Kemudian Arthur pun dibawa ke sebuah penjara dan di sini misi Arthur akan dilakukan. Arthur akan melakukan pembunuhan Krill yang dimana pembunuhan itu harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Di dalam penjara terlihat Krill yang selalu dijaga oleh anak buahnya. Dan terungkap fakta bahwa juga orang-orang di dalam penjara itu yang menginginkan kematian Krill, termasuk mantan anak buahnya. Saat Krill sedang melakukan pembentukan otot, tiba-tiba ada mantan anak buahnya yang hampir saja membunuhnya. Tetapi saat itu juga Arthur datang dan melemparkan sebelah pisau dan berhasil menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Krill pun mulai menyukai Arthur. Saat berada dalam sel, Arthur pun dipanggil oleh Krill untuk menawarinya pekerjaan. Tiba-tiba ini yang dilakukan oleh Arthur. Setelah dicekik menggunakan kayu, Arthur pun memasukkan sebuah narkoba ke dalam mulutnya Krill hingga ia overdosis dan sampai ia tewas. Di luar ruangan, anak buahnya pun menyadari ada yang aneh di dalam ruangan. Mereka pun mengecek Krill, terlihat Krill sedang berdoa. Namun di balik itu semua dia sudah tewas. Kemudian Arthur pun menelan sebuah alat GPS agar Crane dan anggotanya menemukannya. Arthur pun membalurkan sesuatu ke badannya agar tidak diserang oleh hiu. Dan misi pertamanya pun selesai. Arthur kemudian video call dengan Crane dan melihat keadaan Gina. Target selanjutnya yang harus Arthur bunuh adalah Adrian yang berada di Sydney, Australia. Arthur mempunyai waktu 36 jam untuk membunuh targetnya. Ternyata Adrian adalah seorang miliarder. Dia mempunyai sebuah kolam renang di atas gunungnya. Ulang-ulang. Ternyata Adrian adalah seorang miliarder. Dia mempunyai sebuah kolam renang di atas gedungnya. Kemudian Arthur menyamar untuk memasuki sebuah gedung dan memfoto sebuah kunci untuk menjalankan misinya. Arthur kemudian mempersiapkan bahan-bahan untuk meretakan kaca. Kemudian Arthur menyamar menjadi seorang teknisi untuk memasuki gedung tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Arthur. Misi kedua Arthur pun selesai. Seperti biasa, setelah menyelesaikan misinya, Arthur selalu video call untuk melihat keadaan Gina. Di sini Gina pun menggeserkan kameranya, namun anak buahnya mengetahui dan menamparnya. Kemudian Arthur mencari tahu keberadaan kapal yang ditunggangi oleh Gina dengan melihat nomor kapal yang Gina tumpangi. Kemudian Arthur pun mencari keberadaan Gina menggunakan sebuah helikopter. Setelah menemukannya, ia pun langsung naik ke atas, kemudian membasmi penjaga-penjaga yang ada di sana.
Akan tetapi Arthur pun tertangkap karena kalah jumlah dengan pasukan mereka. Akan tetapi Arthur berhasil melarikan diri, namun tidak dengan Gina. Scene berpindah ke Bulgaria. Target ketiga yang harus dibunuh oleh Arthur bernama Max Adam. Dia adalah seorang penjual senjata dari Amerika. Arthur hanya mempunyai waktu 24 jam untuk membunuhnya. Kemudian Arthur mulai melakukan rencananya dengan menembak salah satu seorang penjaga. Ketika mereka menelpon rumah sakit dan mengirimkan helikopter, Arthur pun masuk ke dalam heli tersebut. Kemudian menyelinap masuk ke markas Adam, dan ini yang dilakukan oleh Arthur. Adam pun menyadari bahwa ada penyusup yang masuk ke markasnya. Kemudian ia pun masuk ke dalam ruangan. Tak diduga ternyata Arthur sudah berada di sana. Terungkap bahwa ketiga target yang ia harus bunuh adalah saingan bisnis Crane. Kali ini Arthur tidak membunuh Adam. Mereka melakukan kesepakatan untuk menjebak Crane. Adam akan dinyatakan tewas dalam sebuah ledakan. Arthur dan Adam pun kini berada di pantai. Arthur kemudian mengabari Crane bahwa misinya sudah selesai. Crane pun meminta bukti mayatnya Adam. Arthur pun kembali ke kapal selam tadi. Kemudian Crane mengirim pasukan dan ini yang terjadi. Arthur berhasil menghabisi semua pasukan Crane. Lalu Arthur pun menuju ke kapal yang ditumpaki oleh Crane dan ini yang dilakukannya. Setelah pertempuran cukup lama, akhirnya pasukan Crane dihabisi satu persatu. Kemudian Crane mengaktifkan bom di kapal tersebut. Kemudian Arthur memasukkan Gina ke dalam kapsul penyelamat. Kemudian Arthur memasukkan Gina ke dalam kapsul penyelamat. Dua kali loh. Kemudian Arthur memasukkan Gina ke dalam kapsul penyelamat. Kemudian Arthur mengejar Crane yang akan kabur. Bom pun tidak lama lagi akan meledak, tetapi detik-detik terakhir akhirnya Crane berhasil dilumpuhkan. Kemudian Arthur pun berusaha untuk menyelamatkan diri dan kapal itu pun meledak. Gina berhasil selamat. Max Adam pun ada di sana, tetapi di manakah Arthur? Gina pun kini kembali ke Kamboja dan mengajar di sana lagi. Tiba-tiba terlihat Arthur ada di sana. Ternyata Arthur sembunyi di balik jangkar saat ledakan itu terjadi dan film pun selesai.